Shalom, Renungan Harian Kamis 20 Januari 2022 dengan bahan bacaan Keluaran pasal 10 sampai 12 dengan tema Ada Perbedaan. Bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Keluaran 11 ayat yang ke-7. Israel adalah suatu bangsa yang besar yang dijanjikan Allah bagi Abraham. Setelah keturunan ketiga, lahirlah 12 anak laki-laki, yaitu 12 suku Israel bagi Yakub. Sesuai janji dan nubuatan yang Allah berikan kepada Abraham, bahwa kelak keturunannya akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan akan diperbudak dan alami aniaya selama 400 tahun lamanya. Tidak berhenti sampai di sana. Allah pun berjanji untuk menghukum bangsa yang memperbudak mereka, dan seluruh bangsa Israel akan keluar dari rumah perbudakan dengan membawa harta benda yang banyak. Keluaran 15 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dalam proses keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Allah menyuruh Musa mengadakan tanda mujizat supaya bangsa Israel diizinkan pergi dari sana. Keluaran pasal 7 sampai 12 mencatat bagaimana Allah mengadakan tanda mujizat di Mesir dengan perantaraan Musa dan Harun. Allah berfirman bahwa tanah Goshen, tempat di mana umat Israel tinggal, akan ada pengecualian, sebab Tuhan akan mengadakan perbedaan antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Keluaran pasal 8 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Perbedaan ini pun berlaku pada segala ternak milik orang Israel dan orang Mesir. Keluaran pasal 9 ayat yang ke-4. Saat gelap gulita meliputi wilayah Mesir, Allah berfirman, "Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya." Keluaran pasal 10 ayat yang ke-23. Dalam Keluaran 12, Allah menyuruh umat Israel untuk melaksanakan Paskah bagi Tuhan, wujud tindakan iman. Anak domba Paskah yang disembelih, dagingnya dimakan, darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas. Harus ada pada tiap-tiap rumah tangga. Itulah tanda bagi umat Israel supaya ada perbedaan. Keluaran 12 ayat yang ke-13. Tanda darah anak domba Paskah melambangkan darah Yesus yang berlaku bukan hanya bagi orang Israel secara jasmani, tapi juga bagi Israel secara rohani, supaya ada perbedaan. Keluaran 12 ayat yang ke-23. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maleakhi 3 ayat 18. Inilah landasannya mengapa gereja Tuhan melaksanakan baptisan air dan perjamuan kudus. Baptisan sebagai tanda lahir baru dan tindakan iman orang percaya bahwa hidupnya adalah milik Allah. Sedangkan perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan Kristus melalui tubuh dan darah Yesus, dilambangkan dengan roti dan anggur. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Perbedaan bukanlah perbedaan tanpa ada yang membedakan. Bahan refleksi untuk kita, sadarkah saudara bahwa Tuhan membuat perbedaan bagi orang-orang ketebusannya? Dan saat saudara menyadari bahwa hidup saudara milik Tuhan, maukah saudara mengambil bagian dalam persekutuan dengannya? Mari kita berdoa. Aku bersyukur karena darah Yesus yang membebaskanku sehingga aku alami anugerah Tuhan setiap hari. Amin.